guys, balik lagi bareng aku. Nah, kali ini kita bahas kulit berminyak. Nah, pas banget nih, kalian bisa lihat nih. Ini jelas banget ya. Wajah aku seperti berminyak dan banyak jerawatnya nih. Kalian bisa lihat. Nah, ini aku senang banget karena aku bisa memperlihatkan wajah asli aku, guys. Ya selama ini memang wajah asli juga sih. Kadang nggak kelihatan jerawat-jerawatnya. Nah, nih. Nah, kemarin kan aku udah ngebahas soal cara bekas jerawat itu. Nah, nanti aku akan usahain sering-sering update, sering-sering bikin video supaya teman-teman bisa ngeliat perkembangannya dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Jadi nggak kayak orang-orang lain yang tiba-tiba muncul bikin video before after. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana keadaan aku, bagaimana cara aku mengaplikasikan cara yang udah aku share ke teman-teman. Seperti biasa, kali ini aku mau ngebahas atau membicarakan hal yang memang berkaitan sama aku. Jadi ini pengalaman aku. Jadi buat teman-teman yang ngerasa mungkin tidak setuju atau kurang setuju sama apa yang aku bahas, ya silakan komen aja di kolom komentar karena kita di sini mau diskusi aja, bukan mau perang pendapat gitu loh. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen dengar pengalaman aku sebagai orang yang memiliki wajah berminyak parah, boleh silakan nonton video ini sampai akhir. Soal wajah berminyak, wajah berminyak itu pasti udah identik sama pori-pori ya, karena sumbernya minyak dari pori-pori. Pori-porinya pasti yang gede. Udah otomatis orang dengan wajah yang mudah berminyak pasti berjerawat. Tapi orang yang berjerawat belum tentu dia berminyak kulitnya. Tapi orang berminyak udah pasti rentan terhadap jerawat. Bener nggak? Teman-teman, kemarin mungkin di video yang bekas jerawat itu aku pernah cerita atau pernah bilang kalau even kita punya jenis kulit yang sama, mau berminyak, mau kering, tapi tiap orang mungkin akan berbeda lagi cara penanganan atau cara perawatannya. Nah, sekarang aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara aku merawat wajah berminyak aku ini, dan memang sejauh ini it's better. Pasti sebagian dari kita tahu kalau kulit berminyak itu harusnya diselesaikan atau dirawat dengan menghilangkan minyaknya. Cari produk-produk yang mengurangi minyak, yang ada klaim mengurangi minyak, membersihkan pori-pori, menghilangkan minyak berlebih di wajah. Dan mungkin orang-orang yang memakai produk-produk tersebut ada yang berhasil merasakan bahwa minyak di wajahnya hilang atau nggak ada lagi sama sekali. Tapi mungkin untuk sebagian orang, kenapa mencoba produk-produk itu nggak cocok? Dan sekarang aku akan kasih tahu kalian jawabannya. Dan semoga jawaban dari pertanyaan itu sama yang kita rasain saat ini. Teman-teman pernah dengar nggak edukasi dokter atau baca artikel ke artikel, wajah berminyak itu semakin kalian berusaha untuk menghilangkan minyaknya, justru produksi minyak itu akan seperti semakin menggebu-gebu untuk memproduksi minyak. Pernah dengar nggak itu? Kalau teman-teman pernah dengar atau belum pernah mendengar, teman-teman bisa baca dulu nanti tentang kulit berminyak ya. Nah, jadi memang ternyata itu benar guys. Kalau untuk kasus kulit aku ini, semakin kulit aku diusahain untuk pakai produk-produk menghilangkan minyak, mengecilkan pori-pori, membersihkan pori-pori, itu semakin kayak pori-pori produksi minyak itu kayak merasa tertantang gitu loh. Dia tuh semakin kayak, oke, kamu berusaha ngeringin aku nih, menghilangkan aku dari wajah kamu, aku akan semakin banyak keluar. Nah, sampai di sini teman-teman paham kan maksud aku? Ada tipikal-tipikal wajah yang dipakein produk-produk untuk menghilangkan minyak, dia semakin menjadi kering, semakin kering di bagian-bagian sini, dan akhirnya timbullah jerawat, semakin banyak jerawat. Padahal kulit berjerawat itu disebabkan salah satunya juga karena produksi minyak berlebih. Tapi ketika kita ingin mengurangi atau mengatasi penyebab masalah ini dari minyaknya, itu malah jadi sumber masalah lagi. Nah, kalau teman-teman berada di situasi itu, berarti kita dalam keadaan yang sama. Nah, kulit aku tuh seperti itu guys. Aku tipe ke kulit yang berminyak. Pernah sampai dibilang aku itu minyak di wajah aku itu bisa cukup untuk goreng-gorengan gitu. Itu udah dikatain sama teman-teman dari zaman dulu, dari zaman sekolah gitu loh. Jadi bukan cuma aku yang bilang ya. Jadi emang kadang dikatain orang karena minyak aku bener-bener
banyak banget. Even setelah aku mandi aja guys, belum sampai 1 jam itu muka aku udah bisa basah banget. Makanya apalagi ketika aku pakai facial wash nih, habis mandi pakai facial wash yang mengeringkan wajah yang sampai trik-trik banget itu, disitulah produksi minyak itu menggila banget guys. Dan akhirnya disitulah juga jerawat malah makin banyak gitu loh. Itulah jadi kayak sampai saat ini tuh aku tuh sadar banget ternyata dari dulu, dari zaman aku mulai pakai berjerawat, aku selalu mencari produk-produk yang for acne. Ya jelas lah kan, itu kan memang kita berjerawat ya cari produk yang memang sesuai dengan masalah kulit kita gitu kan. Jadi aku mencari yang memang untuk jerawat. Tapi pada nyatanya memang aku nggak cocok sama produk-produk yang for acne seperti yang aku pernah bilang ke teman-teman. Dan sekarang kalau teman-teman mau tahu, aku sekarang nggak pakai treatment atau perawatan yang untuk jerawat. Malah hanya treatmentnya atau produk yang hanya untuk kayak melembabkan aja, membersihkan aja. Kalau ditanya soal kenapa sih kita ada yang tipikal kulit berminyaknya seperti itu, yang nggak mau minyaknya dihilangkan, kalau ditanya kenapa alasannya, aku nggak bisa kasih jawabannya guys. Tapi ternyata yang aku tahu memang ada jenis masalah yang seperti itu, dan itu aku alami sendiri gitu. Dan ada juga beberapa orang yang aku lihat dari pengalaman mereka bahwa mereka itu makin pakai produk-produk for acne, pakai produk-produk berminyak, malah kulit makin kering, minyak makin banyak, seperti itu. Jadi aku nggak bisa kasih penjelasan kenapa itu ada kulit wajah seperti itu. Tapi ya itulah tadi, berbagai jenis kulit manusia guys. Jadi makanya memang nggak bisa, misalnya aku mau nyaranin kalian pakai produk ini, belum tentu itu bisa bakal berhasil di kulit kalian, seperti itu. Nah, karena aku gak bisa kasih jawaban kenapa alasannya ada jenis kulit seperti itu, tapi di sini aku akan ngebantu kalian kasih solusi yang sudah aku lakukan sendiri ke diri aku. Pastinya ini udah trial and error ya guys, berhasil gagal, tapi banyaknya gagal sih. Jadi aku turutin maunya apa yang kulit aku ini mau gitu. Jadi karena kulit aku tidak mau minyaknya ini dihilangkan, tidak mau pakai produk-produk yang kayak membersihkan pori-pori, membersihkan minyak berlebih, itu nggak mau. Jadi aku tidak pakai produk-produk itu, dan aku kasih produk yang memang oil based. Kalau orang-orang yang berwajah berminyak pasti dianjurkan jangan pakai produk yang beroil based, jangan pakai produk-produk yang berminyak. Itu tidak, saran itu tidak berlaku untuk kulit berminyak di kulit aku, dan mungkin juga di kulit yang teman-teman sama seperti aku. Maka dari itu aku sebenarnya udah share ke kalian kan rangkaian skincare aku ke kalian, dan itu nggak berubah. Aku pakai dari bio oil, pelembab aku. Ini minyak banget guys, ya namanya juga udah oil ya, minyak. Ini adalah pelembab aku. Kadang banyak di komen yang nanya, kak pakai krim malam, krim siangnya apa? Pasti memang banyak yang nggak percaya kalau aku pakai ini sebagai pelembab aku guys. Nah sekarang gini, kalian lihat wajah aku, ini seperti berminyak kan? Ini bukan minyak guys, ini udah efek dari bio oilnya. Dan ini adalah final result dari Wardah yang kuning. Siapa yang nggak tahu nih betapa hasil dari akhir pemakaian dari Wardah kuning ini minyak banget, bahkan sampai lengket-lengket di tangan kalian. Nah buat kalian yang udah pernah nyobain ini, sebenarnya ini rekomennya tuh bagusnya buat kulit-kulit kering, kulit-kulit normal gitu loh. Dipakein orang sama orang yang kulitnya berminyak, wah ini muka kalian udah bener-bener kayak disiram sama minyak guys. Tapi ya itu tadi adalah cara aku guys. Jadi konsep dari yang dari aku guys, aku tidak berpikir lagi untuk menghilangkan minyaknya, tidak. Tapi gimana caranya supaya minyaknya tidak berlebihan. Seperti biasa aku akan ngambil jalan tengahnya gitu loh. Jadi tetap dibersihin dengan sewajarnya, tetap dikasih asupan untuk minyaknya tetap bertahan di sana, tanpa harus memancing produksi minyak itu menjadi berlebihan. Nah di situ adalah inti dari perawatan yang aku lakukan sekarang ke diri aku. Untuk pembersih wajah, aku tetap pakai Agnes yang Yogurt Touch. Itu sama sekali nggak ada urusan yang sama untuk menghilangkan minyak, membersihkan apa-apa itu nggak ada. Ya hanya melembabkan doang. Kalian bisa lihat scroll di bawah, itu ada video aku yang ngebahas facial wash yang aku pakai. Itu dua facial wash yang kulit aku bisa pakai. Selain dari itu, aku belum pernah coba yang lain lagi. Kemudian untuk tonernya, aku dibantu sama ini, Green Tea Acne Face Toner. Sebenarnya
Nah ini sebenarnya untuk acne skin. Di sini sebenarnya aku agak ragu untuk pakai ini karena ini for acne. Dan ini aku pakai untuk toner karena di sini ada green tea-nya. Jadi ya kasih asupan untuk jerawat aku lah gitu kan. Jadi setelah aku jauh-jauh ini coba, ini udah segini, udah dikit. Nah buat teman-teman yang mau ini boleh order, nanti aku akan tulis di videonya. Ini bener-bener udah Bepom dan pastinya ini harganya juga terjangkau. Ini isinya 100 ml. Ini bukan aku iklan ya, karena memang aku pakai ini sebagai tonernya. Dan kadang aku juga pakai yang Centella Asiatica yang ini, yang beauty water. Nah ini untuk pengguna pengguna masker nih. Ini akibat masker nih, gesekan pakai masker nih. Kalian lihat nih, titik-titiknya itu titik-titik masker guys. Nah musuh kita yang wajahnya berjerawat ya itu tadi. Nah kalau ini karena helm. Nah itulah susahnya acne prone skin ditambah minyak wajah berminyak ya guys, susah. Kalau teman-teman juga mau order boleh, nanti di situ juga ada kedua ini. Nah untuk perawatan mingguan aku pakai clay mask. Aku suka banget clay mask. Tapi di sini clay mask yang ada itu untuk wajah berminyak. Di sini aku agak ragu sebenarnya guys, karena ini untuk wajah berminyak. Tapi aku mengakalinya dengan pakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Sebenarnya aku juga takut banget nih pakai ini, karena aku takut malah wajah aku kering. Tapi ternyata ini enak banget. Nah ini dari Wardah dua-duanya guys, aku suka banget. Terlebih karena ini sesuai dengan dompet aku. Dan untuk micellar water, nih aku pakai yang Wardah. Aku pencinta Wardah guys, karena harganya ya terima kasih terjangkau dan pastinya Bepom. Nah ini dia cleansing micellar water. Ini nggak ada macem-macemnya guys. Yang penting itu dia melembabkan dan bisa mengangkat sisa-sisa kotoran di wajah kamu. Seperti yang aku bilang, jangan yang macem-macem. Yang penting dia bisa mengangkat sisa-sisa kotoran di wajah. Untuk di pelembab mau siang atau malam aku pakai bio oil. Ini udah ini udah jalan 1 tahun aku pakai guys. Mungkin udah 1 tahun. Ini aku nggak nunjukin botol-botol bekasnya, itu banyak banget di lemari sana. Aku nggak pakai pelembab lain, bener aku pakai ini, nggak bohong. Terus aku pakai sunscreennya yang ini, udah jatuh cinta, udah pas yang ini, udah nggak mau ganti lagi. Apa yang aku dapat dari rangkaian skincare yang aku gunakan tadi? Nah mungkin sekarang teman-teman ngeliat kayak ada kesan-kesan berminyaknya atau kayak mengkilat gitu, tapi ini bukan, sumpah ini bukan minyak guys. Ini bener-bener efek dari pemakaian dari bio oil dan Wardahnya tadi, dari sunscreen Wardahnya tadi. Nah apa yang aku dapat selain itu, minyak-minyak yang dulunya banyak ya udah gitu loh guys, jadi nggak berlebihan lagi seperti dulu gitu. Kalaupun sekarang aku dapat kesan wajah aku kayak berminyak, kalau orang-orang lain lihat muka aku kayak berminyak ya udah nggak apa-apa. Tapi sebagai aku yang merasain ini udah bukan minyak lagi. Kalaupun wajah aku memang cukup berminyak di area hidung, tapi udah bener-bener nggak berlebihan seperti yang dulu. Kalau yang dulu guys, aku mungkin memang harus cuci muka atau lap muka sesering mungkin. Tapi sekarang ketika aku nge-reapply sunscreen ya udah lap secukupnya aja, dan tisu yang aku pakai aku gunakan untuk melap wajah aku juga nggak sebasah dulu. Itu merupakan udah kemajuan sih buat aku, dan berarti memang apa yang aku lakukan saat ini mengarah ke arah yang benar. Ini aku memang menerapkan bahwa memang wajah yang berminyak itu jangan berusaha untuk kamu hilangin minyaknya, tapi nggak apa-apa kamu kasih asupan minyak yang justru malah menahan minyak aslinya untuk berlebihan keluar. Dan buat teman-teman atau kita-kita yang punya punya jenis wajah berminyak parah seperti ini, memang harus benar-benar lebih intens, lebih teliti dalam perawatannya sehari-hari juga. Jadi jangan ngarep kamu udah pakai skincare urusan segalanya beres. Kamu juga benar-benar harus menjaga kebersihan, jaga untuk nggak megang-megang rambut kamu. Ya seperti aku bilang tadi, masker, pemakaian helm, rambut kamu jangan terlalu, ya seperti ini sebenarnya nggak boleh. Makanya kebiasaan di rumah aku sering ikat rambut guys, dan aku nggak pakai poni lagi. Terus kalau ya untuk spray tempat tidur ya memang itu aku bakalan ganti. Sarung bantal itu memang 2 atau 3 hari sekali guys, apalagi karena aku nggak bisa sering keramas, jadi itu kan
minyak-minyak rambut kan pasti nempel-nempel di situ. Dan juga aku tuh kalau tidur ya usahain nggak nyentuh ke bantalnya. Tapi kalau kita udah tidur kan nggak sadar tuh, mungkin kita udah telentang mana-mana ya. Kembali lagi bahwa kita nggak sebagai udah sadar kalau kulit kita ini memang agak merepotkan. Jadi ya kita juga harus benar-benar sadar lah untuk ya aku berarti harus bekerja lebih keras gitu loh, daripada kita hanya kayak berpikir aduh gimana sih aku nih punya wajah seperti ini, kenapa aku punya wajah seperti ini. Lebih baik waktu-waktu sia-sia itu kita gunain untuk ya benar-benar untuk memperlakukan wajah kita ini dengan sebaik mungkin. Kalau memang wajah aku ini memang berminyak karena minyak yang nggak baik, mungkin wajah aku akan kusam guys. Tapi teman-teman bisa lihat nih dari wajah, leher, sama tangan itu nyambung ya warna kulit aku. Nah, jadi kadang kan biasanya orang yang kulitnya berminyak wajahnya cenderung kusam kan. Nah kalau teman-teman lihat ini wajah merah-merah ini bopeng guys. Ini sebenarnya bopeng. Ya pada akhir ini aku memperlihatkan ke kalian wajah aku. Ini bopengnya nih. Jadi merah-merah. Kalau merah-merah ini karena memang wajah aku sensitif. Nih lengkap banget penderitaan hidup aku, jerawatan, sensitif, bopengan, bekas jerawat merah. Terus sensitif nggak bisa juga terhadap bekas luka, bakalan jadi keloid. Keloid itu apa? Kalian bisa cari searching sendiri. Itu bekas luka yang nggak bisa dihilangin guys. Itu keloid, itu bekas jerawat yang sangat-sangat harus kalian hindari, dan karena itu memang susah untuk dihilangin. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah apakah teman-teman yang mungkin sekarang memang wajahnya berminyak belum ada penyelesaiannya. Di sini aku nggak mengharuskan teman-teman harus pakai bio oil juga atau pakai Wardah Kuning itu juga. Seperti biasa ya, aku di sini bukan menganjurkan atau mengharuskan teman-teman untuk memakai produk yang tadi aku pakai. Tapi di sini aku inti yang ingin aku sampaikan adalah jangan terlalu terobsesi lagi untuk hilangkan minyak di wajah kamu gitu loh. Biarin aja guys, bersihin sewajarnya, pakai facial wash yang sewajarnya aja, yang maksudnya itu yang melembabkan aja. Udah stop dulu untuk pakai scrub atau membersihkan pori atau produk-produk yang mengklaim menjamin untuk menghilangkan minyak-minyak atau pori-pori besar. Itu coba kalian kurangi atau hentikan dulu. Kalau kalian mau coba produk-produk yang beroil based, silakan cari produk-produk yang bisa berbahan dasar minyak. Aduh maaf aku ngomongnya belepotan ya guys, ini berisik banget. Kalau teman-teman mau coba bio oil ini, ya mungkin dia memang tulisannya oil, dia memang benar-benar minyak, tapi penyerapan bio oil ini bagus banget. Meskipun memang hasil finishnya dia memang ya jadi kayak berminyak, tapi sebenarnya teksturnya benar beresap banget. Jadi nggak ada lengket-lengket kayak kalian pegang minyak goreng guys, beda. Ditambah Wardah Kuning ini sih benar-benar kayak kalian megang minyak ya, benar-benar minyak banget. Tapi kalau kalian memang benar-benar nggak suka yang hasilnya minyak banget seperti itu sih, ya cukup pakai yang pelembabnya aja. Kalau memang pakai yang berbahan dasar minyak gitu, coba salah satu aja. Sekian dulu ya guys, kita bahas soal wajah berminyak ini tadi. Jadi ya itulah pengalaman aku sebagai pejuang wajah berminyak juga. Jadi lengkap banget ya guys. Kemarin udah bekas jerawat, sekarang wajah berminyak, wajah berjerawat, itu aku punya semua gitu. Jadi kayak ya udah aku share aja apa yang benar-benar aku tahu dan apa yang aku lakukan. Semoga dari apa yang aku sampaikan teman-teman bisa ambil poinnya, ambil intinya, bukan hanya mengambil apa yang tadi aku pakai gitu loh. Karena sekali lagi teman-teman harus ingat, kita semua harus ingat, karena apa yang aku pakai, apa yang dia pakai, apa yang kamu pakai belum tentu kita bisa sama atau cocok pemakaiannya. Jangan lupa follow Instagram aku ya guys. Kalau mau tanya-tanya atau mau ngobrol lewat Instagram silahkan aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.